Chapter 1371 Nebula. Nasib langit dan bumi memiliki akhirnya. Matahari, bulan, dan 5 bintang memiliki pasang surut. Dewa-dewa yang paling suci memiliki pasang surut. Di dalam kehampaan, sebuah lampu perunggu berkedip-kedip dan memercikkan bintik-bintik cahaya yang menakutkan. Kitab suci makhluk surgawi bergerak ke segala arah, menembus langit berbintang untuk memurnikan iblis dan membawa bencana ke kota. Yevan mendengarkan kitab penebusan dan merenung dalam-dalam. Dia memikirkan banyak hal. Kitab penebusan dosa yang tampaknya tidak berguna ini juga akan bersinar dengan cemerlang di masa depan dan menekan bencana mayat. Dari era legenda hingga akhir pengadilan surgawi, lalu ke era kaisar kuno, dan kemudian ke era kaisar agung, makhluk-makhluk tertinggi muncul satu demi satu dan menciptakan era kejayaan yang abadi. Kemudian, mereka semua menjadi tua dan terlalu banyak hal yang terjadi. Orang-orang yang luar biasa ini memandang rendah surga sepanjang zaman, jadi bagaimana mungkin mereka rela mati dan lenyap? Mereka menyapu 3.000 alam dan menjungkir balikkan 9 surga. Di langit di atas dan bumi di bawah, hanya mereka yang tertinggi, jadi mereka secara alami tidak akan menyerah pada takdir. Pada tingkat itu, umur panjang adalah satu-satunya pengejaran mereka. Secara alami, semua jenis metode lahir karena hal ini, dan sekarang, beberapa di antaranya telah muncul ke permukaan. Jejak reinkarnasi, mengubur diri sendiri di tanah yang sangat beruntung, dan sebagainya, semuanya terkait dengan bencana mayat. Mereka sepertinya meramalkan sesuatu. Bencana yang tak terhitung banyaknya, dalam kekacauan primal, tidak ada duplikat di atas dan tidak ada duplikat di bawah. Angin dan rawa menembus kehampaan, Fajra mengendarai langit, langit di atas dan bumi di bawah, tidak ada dunia bawah, tanpa bentuk dan tanpa bayangan, tanpa batas dan tanpa batas, Brahman. Kitab suci penebusan dosa berbunyi tanpa henti. Yevan sepertinya telah memasuki kondisi meditasi saat dia mendengarkan maknanya dan merenung dalam hati. Untuk sesaat, hanya tulisan suci yang bisa didengar. Mata air kuning tampak seperti akan mengering dan ditekan olehnya. Lampu kuno berkedip-kedip dan mekar dengan cahaya ilahi, membuat Yevan terlihat seperti tubuh abadi dari kaca yang cerah. Dia tidak ternoda oleh setitik debu pun dan tampak seperti dunia lain di bawah langit berbintang. Bunga hantu berwajah manusia di dalam kehampaan bergetar dan hampir layu. Kemudian, ia mundur dan mengeluarkan raungan iblis sebelum menghilang ke dalam kehampaan. Yevan memikirkan sebuah kalimat dalam kitab penebusan dosa dan berkata dengan lembut, jiwa yang mati dimurnikan, tubuh yang hidup dihapuskan. Bencana ada selamanya dan berputar bersama bencana. Panggung cahaya ilahi muncul dan memancarkan cahaya warna-warni ke segala arah. Dia membuka pintu bintang dan masuk dalam sekejap, menghilang dari tempat ini dan kembali keluar kota reruntuhan. Tidak ada yang berani dengan gegabah memasuki makam Kaisar Agung kuno. Bahkan guru Tao Yuan pun tidak bisa menyentuh mayat Kaisar. Hanya para pahlawan yang bisa bekerja sama dan menghancurkannya. Makam itu terletak di pusat kota reruntuhan dan memiliki reputasi yang bagus. Para kultivator yang kuat suka datang ke sini untuk duduk. Dikabarkan bahwa ini adalah restoran yang ditinggalkan oleh Kaisar Semu. Saat itu, tidak ada yang tahu bahwa orang tua itu adalah seorang kaisar semu. Bahkan pemandu kota ini pun bingung. Hanya ketika dia meninggal pada suatu hari dan berubah menjadi tumpukan abu, dia melepaskan gumpalan kekuatan kaisar di saat-saat terakhir, menyebabkan bintang-bintang bergetar. Semua orang terkejut. Tentu saja, itu adalah sesuatu yang terjadi 120.000 tahun yang lalu. Tidak peduli di era mana, kemunculan kaisar semu adalah peristiwa besar. Itu akan membuat dunia menjadi kacau dan mengguncang dunia. Di domain bintang manapun, itu akan menarik pemujaan orang karena mencapai Dao terlalu sulit. Mereka yang dapat mencapai langkah ini semua akan dicatat dalam sejarah, dan mereka dapat dihitung. Ketika dia masih hidup, tidak ada yang tahu tentang dia. Hanya setelah kematiannya, orang-orang baru memahaminya. Para ahli yang tak tertandingi di masa lalu, beberapa pelindung Dao, dan berbagai orang bijak datang untuk memberi penghormatan. Orang-orang belajar beberapa rahasia dari tetangganya. Kaisar semu yang rendah hati ini mengeluh kesepian ketika dia masih hidup. Mengapa seorang Wuxi muncul? Bagaimana dia bisa begitu kuat? Baru sekarang orang-orang mengerti bahwa ini mungkin adalah eksistensi yang tak tertandingi yang telah bersaing dengan Wuxi untuk mendapatkan posisi sebagai makhluk tertinggi. Tidak peduli betapa menakjubkannya dia, tidak mungkin baginya untuk mengalahkan Kaisar Agung yang bahkan bisa membuat para dewa gemetar. Dia lahir di era yang salah dan hanya bisa menemui ajalnya. Jika tidak, dia mungkin telah menjadi kaisar manusia.
Sayangnya, dia bertemu dengan Wu Xi yang jarang terlihat yang menentang surga, jadi dia hanya bisa pensiun dan menghabiskan sisa hidupnya di sini sendirian. Ye Fan secara alami datang karena reputasinya. Setelah memahami beberapa situasi, dia dipenuhi dengan rasa ingin tahu tentang tempat ini dan ingin melihatnya. Ada sepasang singa batu di depan pintu. Mereka berbintik-bintik karena waktu dan bahkan ada lumut yang tumbuh di atasnya. Namun demikian, tidak ada yang berani meremehkan mereka. Bagaimanapun, ini adalah tempat di mana seorang kaisar semu pernah tinggal. Menara Nebula tidak tampak tua. Masih berkilau seperti dulu, dan cahaya bintangnya tidak pernah meredup. Berjalan menaiki tangga batu, orang-orang bisa merasakan kekuatan yang lembut dan menguntungkan. Bahkan jika mereka mengalami luka dalam, mereka bisa langsung pulih. Kebanyakan orang yang datang ke reruntuhan istana akan datang ke sini untuk melihatnya. Ye Fan berjalan menaiki tangga dan memasuki istana giok. Cahaya bintang di dalam gedung memercik ke bawah, membuatnya merasa penuh dengan esens Qi dan tubuhnya terasa ringan. Ada formasi spasial di sini, jadi bagian dalam bangunan itu sangat luas dan bisa menampung banyak orang. Secara alami, ada banyak kultivator di Menara Nebula. 3 orang di satu meja, 5 orang di satu kelompok. Mereka semua sedang berdiskusi. Kebanyakan orang datang ke sini untuk bersenang-senang dan mendengarkan berita dan rahasia terbaru dari orang lain. Ye Fan menemukan meja yang tidak mencolok dan minum sendirian. Dia diam-diam mendengarkan diskusi semua orang dan mengetahui bahwa banyak tokoh hebat sedang bersiap untuk menjelajahi mata air kuning. Makam utama Kaisar Besar kuno telah muncul. Para ahli hebat akhirnya tidak bisa duduk diam lagi. Aku ingin tahu siapa yang akan menuai keuntungan besar kali ini. Saya pikir itu akan menjadi bencana besar. Sejak zaman kuno, selama itu adalah kaisar manusia. Jika mereka tidak ingin makam mereka retak, siapa yang bisa dengan mudah mencuri makam mereka? Semua orang berdiskusi dan menebak bahwa itu kemungkinan besar akan mengarah pada pemerintahan teror. Ini adalah waktu yang penting, dan banyak orang mungkin akan bergegas dan mati di sini. Pada saat ini, yang paling banyak dibicarakan orang adalah makam besar dan mayat kaisar. Ada banyak tebakan, dan banyak di antaranya dipelajari dari para pelindung manusia. Rumor mengatakan bahwa ini seharusnya adalah kaisar besar dengan sejarah yang sangat panjang. Perjalanan waktu mungkin telah jauh melampaui harapan orang-orang. Beberapa orang percaya bahwa mungkin ada masalah dengan tubuh kaisar agung ini. Dia kemungkinan besar tidak berubah menjadi Dao dan mayat kaisar jatuh, meretakkan makam besar dan mengeksposnya ke dunia. Meskipun dikatakan sebagai makam, itu mungkin adalah dunia rahasia yang luas. Jika tidak, bagaimana mungkin ada Sungai Kuning? Orang-orang berdiskusi dengan penuh semangat. Ada juga orang yang menyebut Ye Fan. Pertarungannya dengan Tuan memiliki dampak yang besar dan juga menjadi fokus diskusi orang-orang. Banyak orang merasa bahwa dia mungkin telah tiba dan belum menunjukkan dirinya. Pada saat ini, langkah kaki datang dari tangga. Ada orang yang datang dan pergi. Ini adalah hal yang sangat umum. Namun, ketika sekelompok orang ini muncul, mereka langsung menarik perhatian banyak orang. Orang yang memimpin adalah kecantikan yang tak tertandingi, seperti peri yang naik ke surga, gesit dan dunia lain. Oh, bukankah itu peri Qingxi? Dia datang ke reruntuhan bintang lagi untuk makam kaisar. Nama peri Qingxi mengguncang jalan kuno. Pada tahun-tahun ini, dia telah datang ke kota reruntuhan lebih dari sekali untuk makam kaisar. Sekarang dia muncul di sini lagi, banyak orang secara alami mengenalinya. Ditambah dengan kecantikannya yang tak tertandingi, mustahil baginya untuk tidak menarik perhatian. Dia dikenal sebagai peri yang dibuang. Kemanapun dia pergi, dia akan menjadi fokus perhatian. Entah itu kultivasinya atau kecantikannya, semuanya langka di jalan kuno. Hanya ketika dia naik ke atas, orang-orang baru menyadari orang-orang di belakangnya. Mereka semua agung atau damai. Temperamen mereka semua berbeda, dan sekilas orang dapat mengetahui bahwa mereka bukan orang biasa. Mereka adalah para ahli di bawah Ditian. 2 di antaranya adalah orang suci Kilin dan orang suci burung Vermilion. Mereka kembali dengan peri Qingxi. Ini berarti Ditian mungkin juga muncul. Orang-orang ini semua terkenal di jalan kuno, tetapi pada akhirnya, mereka semua ditundukkan oleh Ditian. Di antara mereka, suci Kilin dan suci burung Vermilion adalah yang paling menonjol. Peri Qingxi anggun dan anggun. Pakaiannya yang berharga seperti cahaya bulan yang kental, ringan dan suci. Rambut hitamnya yang halus menari-nari tertiup angin, dan matanya yang cerah serta giginya yang putih terlihat. Dia langsung memilih tempat yang tenang untuk duduk. Yang lain mengikutinya. Hanya pelayan peri Qingxi, Ling Er yang sangat lincah.
Yang lainnya sangat tenang dan tidak banyak bicara. Meja mereka tidak terlalu jauh dari Yevan, dan mereka bisa melihat satu sama lain. Namun, Yevan sangat rendah hati setelah memasuki kota. Dia tidak ingin menjadi fokus perhatian, jadi dia tidak mengungkapkan tubuh aslinya. Bahkan jika mereka duduk bersama, tidak ada yang tahu bahwa dia telah tiba. Segera, tatapan orang-orang bergeser, tidak lagi terlalu memperhatikan kelompok peri Qingxi. Ini karena bahkan pelindung Dao dan Roh Suci telah datang ke kota reruntuhan, dan mereka bahkan mungkin berada di gedung ini. Aku ingin tahu apakah tubuh suci bintang pemakaman kaisar telah tiba. Aku tidak menyangka dia benar-benar mengalahkan seorang overlord dengan level yang sama. Ini terlalu tak terduga. Sang Raja Burung Vermilion berbicara. Dia adalah seorang pemuda tampan dengan sepasang mata seperti burung phoenix. Dia duduk di sana dengan tenang, dan ada semacam keagungan alami tentang dia. Tentu saja dia luar biasa. Selain master, dia juga memiliki asal-usul Dao. Namun, pada akhirnya, dia masih setingkat lebih rendah, jadi dia tidak dikenali oleh asal mula Dao, kata orang lain. Orang-orang itu benar-benar memalukan, goda pelayan yang lincah, Ling Er. Dia secara pribadi pernah mengalaminya saat itu. Ekspresi para ahli di bawah di Tian acuh tak acuh. Mereka tidak bisa membalas di depan peri Qingxi. Saat itu, dia menolak tuan, jadi pertempuran sudah ditakdirkan. Kata orang suci Qilin dengan suara rendah. Tapi kita harus mengakui bahwa dia sangat menantang dan tak tertandingi. Jika musuh seperti itu tumbuh dewasa, itu benar-benar akan menjadi masalah yang menakutkan, kata Vermilion Birdsein. Peri Qingxi tidak mengatakan apa-apa. Dia menyendiri, dan orang-orang ini sangat menghormatinya, tidak berani mengganggunya. Dan pada saat ini, matanya berbalik, dan dia secara tidak sengaja melirik Yevan. Hati Yevan tergerak. Apakah wanita ini mengenalinya? Jika dia benar-benar bisa melihat tubuh aslinya, ketajaman indera spiritualnya benar-benar akan sedikit menakutkan. Dia sangat menantang surga. Jika kita memikirkan cara untuk menaklukkannya dan menggunakannya untuk digunakan oleh tuannya, itu pasti akan mengguncang seluruh jalan kuno manusia. Kata orang suci Qilin dengan dingin. Tiba-tiba, tangga bergetar, dan seluruh Star Cloud Restaurant bergetar. Sesosok tubuh muncul di sana. Dia tidak bisa dibilang sangat tinggi dan bahkan bisa dibilang agak kurus dan lemah. Namun, dia mengintimidasi dan membuat semua orang merasakan gelombang ketakutan. Seluruh tubuhnya memancarkan aura berdarah. Tidak diketahui berapa banyak orang yang telah dia bunuh, tetapi seolah-olah dia telah membantai semua makhluk hidup dan membunuh para dewa. Dia berjalan keluar dari gunung mayat dan lautan darah. Bahkan orang-orang suci pun gemetar ketika melihatnya. Orang ini seperti dewa iblis, auranya melahap langit dan bumi. Tatapan semacam itu sangat menakutkan, dan dalam sekejap mata, matanya kosong seperti jurang. Dia mengenakan baju besi, dan tubuhnya tidak jelas. Orang bisa merasakan aura tertingginya, seolah-olah dia adalah dewa iblis yang telah membunuh jutaan makhluk dan membebaskan diri dari belenggu neraka. Dewa iblis besar tanah reruntuhan kuno juga telah kembali. Seseorang berteriak karena khawatir. Saat dia berjalan mendekat, banyak orang berdiri karena terkejut, mengosongkan banyak kursi. Itu karena semua orang tahu bahwa dia haus darah. Reputasi termasyhur dan kekuatan ilahi yang tertinggi dicelupkan ke dalam darah, dan ada banyak mayat di bawah kakinya. Dia langsung menemukan tempat duduk dan duduk tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Meja-meja di sekitarnya benar-benar kosong, dan tidak ada yang berani duduk di sebelahnya. Chapter 1372 Badai Naik. Dewa Iblis Besar telah kembali. Meskipun dia tidak terlalu tinggi dan perawakannya agak kurus, keagungan yang dia pancarkan membuat orang tanpa sadar gemetar. Sosoknya tidak jelas, ditutupi dengan baju besi yang berat, duduk di sana sendirian. Para kultivator di sekitarnya semua bangkit, tidak ada yang berani duduk bersamanya. Wilayah itu sangat sunyi. Ini adalah kekuatan ilahi yang dingin dari pembantaian, jalan dari makhluk tertinggi yang dibangun dengan darah dan tulang. Semua orang masih ingat dengan jelas pertempuran 10 tahun yang lalu. Dia menghancurkan bintang kehidupan kuno sendirian, tidak ada satu orang pun yang bisa melarikan diri, semua makhluk di sumber kehidupan itu berubah menjadi tulang belulang yang layu. Kesengsaraan yang membunuh meluap ke langit, lautan darah menembus tubuhnya. Ini adalah jalannya, jika tidak, dia tidak akan dikenal sebagai dewa iblis yang agung. Dia melakukan segala sesuatunya dengan caranya sendiri, menyebabkan semua orang di jalan kuno merasa takut. Aku benar-benar berharap Tuan bisa menekannya dan mengubahnya menjadi budak perang. Aku masih ingat adegan dia membunuh kakak laki-lakiku dengan mengangkat tangannya.
Darah dan serpihan tulang putih beterbangan di mana-mana. Utusan suci Qilin mengepalkan tinjunya dengan erat. Matanya merah darah, dan tubuhnya gemetar. Guru akan melawannya cepat atau lambat. Itu tidak akan terlalu lama. Pasti akan ada pertempuran dewa yang diunggulkan di jalan kuno untuk memperebutkan posisi paragon nomor 1 di masa depan. Utusan suci burung Vermilion mengangguk. Yang lain semua memiliki ekspresi dingin di wajah mereka saat mereka diam-diam mengepalkan tangan mereka. Jika bukan karena fakta bahwa mereka tahu betapa menakutkannya Dewa Iblis Besar, mereka kemungkinan besar akan bergegas untuk melawannya. Banyak teman lama dan kenalan mereka telah dibunuh oleh Dewa Iblis Besar. Mungkin bisa dikatakan bahwa mereka telah dilenyapkan, seolah-olah mereka adalah rumput liar yang telah dicabut, dihancurkan dengan lambaian tangannya. Sepanjang jalan, Dewa Iblis Besar telah membunuh banyak ahli yang mengguncang dunia. Mungkin bahkan dia sendiri tidak tahu berapa banyak mayat musuhnya yang tergeletak di kakinya, dan dia juga tidak peduli. Peri Qingxi, yang tidak berbicara selama ini, melirik mereka dengan acuh tak acuh dan diam-diam mengingatkan mereka, kurangi bicara. Ketika kekuatanmu mencapai tingkat tertentu, bahkan jika kamu menggunakan indera ilahi untuk berkomunikasi, itu mungkin masih bisa dicegat oleh orang lain. Benar saja, Dewa Iblis Besar, yang duduk di sisi lain, dengan dingin melirik ke atas. Meskipun sosoknya kabur, matanya sangat menakutkan. Tubuh itu, yang tidak terlalu tinggi, mengandung kekuatan yang bisa membuat bintang-bintang bergetar. Hanya dengan sekilas, utusan suci Qilin dan yang lainnya merasa seolah-olah mereka telah jatuh ke dalam gudang es. Rambut mereka berdiri tegak, dan tubuh mereka sepertinya tertutup lapisan es. Semua orang terkejut saat mereka melihat ke atas. Apakah Iblis Agung akan memulai pembantaian saat dia muncul? Peri Qingxi membungkuk sedikit, menghilangkan niat membunuh yang kuat ini. Dia tersenyum ke arah Dewa Iblis Agung dan berkata, "Saudara Gu Huang, sudah lama tidak bertemu. Bagaimana kabarmu?" Melodi surgawi berisi semacam kekuatan suci yang menguntungkan, dan pola dao bermekaran di kehampaan seperti kelopak kristal, yang secara efektif mengurangi niat membunuh karena menjadi satu-satunya di dunia. Dewa Iblis Besar dengan dingin menyapu pandangannya ke arah mereka dan sedikit mengangguk. Meskipun mereka adalah pesaing, dia tidak ingin bertarung dalam pertempuran berdarah dalam situasi ini, jadi dia tidak bergerak. Utusan suci Qilin, utusan suci burung Vermilion, dan yang lainnya tidak mengucapkan sepatah kata pun. Ekspresi mereka tidak sedap dipandang. Meskipun mereka marah, mereka tidak bisa tidak mengakui bahwa perbedaan di antara mereka terlalu besar. Jika Peri Qingxi tidak ada di sini, mereka akan berada dalam bahaya. Setelah beberapa saat hening, restoran Nebula kembali hidup. Meja Dewa Iblis Agung kosong, dan orang-orang di meja lain mulai mengobrol lagi. Kerumunan menjaga jarak hormat darinya, tapi tidak sampai membuat mereka semua takut. Menara Nebula mungkin memiliki pelindung dao di sekitarnya, jadi kerumunan orang tidak akan terlalu khawatir. Sekarang, mata air kuning melintasi langit, dan mayat kaisar mungkin runtuh ke dalam kekosongan dan jatuh dari alam rahasia itu. Ini mempengaruhi hati semua orang. Pada akhirnya, makhluk-makhluk muda tertinggi di kedalaman jalan kuno semuanya telah kembali karena makam kekaisaran akan segera muncul. Orang-orang ini memiliki kemampuan yang luar biasa dan benar-benar berhasil mengetahui beberapa keputusan dari pelindung dao. Mereka mendiskusikan di sini bahwa para raksasa akan bergerak dalam beberapa hari ke depan. Pada saat itu, tidak hanya para pelindung dao manusia, tetapi juga eksistensi puncak seperti Sage Agung dari silsilah roh suci juga akan bergerak. Untuk melihat jenazah kaisar, para ahli tertinggi mungkin memilih untuk bergabung untuk sementara waktu. Para pelindung dao dari jalan kuno manusia telah menyimpulkan bahwa tempat ini bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh satu atau dua orang saja. Tidak ada yang pernah melihat mayat kaisar yang benar-benar lengkap sebelumnya, dan hanya surga yang tahu apa yang akan terjadi setelah muncul di dunia. Ye Fan merenung dalam hati. Dengan begitu banyak ahli yang bergerak, kekuatan yang bisa dia pinjam akan meningkat sedikit. Pada saat itu, dia seharusnya bisa menyelamatkan Pang Bo. Suara kecapi terdengar. Cahaya bintang bertaburan dari atas, dan bahkan ada awan keberuntungan yang bergerak di luar jendela. Seolah-olah berada di 9 langit di atas. Sekelompok wanita muda muncul, tubuh mereka berkilau dan lembut. Mereka mengenakan pakaian bulu berwarna pelangi yang berkilauan dengan kemegahan warna-warni saat mereka menari dengan anggun. Ini adalah keistimewaan Menara Nebula. Mereka sering mengundang beberapa orang kultivator wanita, dan beberapa dari mereka bahkan adalah orang-orang terkenal dari jalan kuno. Mereka bernyanyi dan menari dengan anggun, membuat tempat ini terlihat seperti di negeri dongeng.
Sinar demi sinar cahaya bintang menyinari, dan menara batu giok terlihat samar-samar. Kabut warna-warni yang pekat bergelombang, dan sekelompok wanita berpakaian awan menari-nari, seolah-olah mereka adalah peri yang melintasi ombak. Tubuh ilahi Kaisar Burial Star telah tiba. Aku ingin tahu apakah Dewa Iblis Agung akan pergi untuk bertarung. Di dalam suara kecapi, suara wanita magnetis bercampur dengan nyanyian. Semua orang menoleh untuk melihat. Dewa Iblis Agung seteguh gunung Tai, seolah-olah dia tidak mendengar apa-apa. Dia diam-diam meminum anggurnya dan tidak memberikan jawaban apapun. Saya pernah mendengar bahwa Ditian ingin merekrut tubuh ilahi sebagai bawahannya. Siapa sangka orang-orang yang dia kirim akan dimusnahkan sebagai gantinya. Sekarang, haruskah kita bentrok lagi? Apakah Ditian sudah tiba? Di dalam suara kecapi, suara yang menyenangkan dari wanita ini terdengar di telinga semua orang, menyebabkan banyak orang tercengang. Mereka tidak tahu bahwa hal seperti itu pernah terjadi sebelumnya. Ada hal seperti itu. Akankah Ditian datang? Mata semua orang berkedip-kedip dengan cahaya yang menyala-nyala, mengantisipasi bentrokan hebat. Ingin menaklukkan tubuh ilahi dan menjadikannya bawahannya. Ditian benar-benar berani. Apakah dia berencana untuk melakukan segalanya? Seseorang berbicara dengan suara rendah. Ye Fan telah menerobos ke alam Raja Suci. Sulit untuk memprediksi siapa yang akan menjadi yang lebih kuat. Pertempuran belum lama ini membuat semua orang memahami potensinya yang tak terbatas. Di sisi lain, utusan suci Qilin dengan dingin tertawa. Dia benar-benar berharap Ye Fan akan datang dan ditekan oleh Ditian, memungkinkan semua orang untuk melihat mimpinya menjadi kenyataan. Apakah Ditian sudah datang atau belum? Seseorang bertanya. Namun, di sisi lain, utusan suci burung Vermilion dan yang lainnya tidak mengatakan apa-apa. Mereka semua saling memandang dengan dingin dan tidak mengatakan apa-apa. Suara kecapi telah berhenti. Di mana wanita yang barusan? Dengan sangat cepat, seseorang menyadari sesuatu dan berkata, mungkinkah Dewi dari jalur langit berbintang kuno juga telah datang? Saya dengar dia mahir dalam bermain kecapi, catur, kaligrafi, dan melukis. Mungkinkah wanita itu telah dikirim olehnya? Hati semua orang bergetar. Pasti akan ada kekacauan di reruntuhan bintang. Terlepas dari apakah itu ahli tertinggi dari generasi tua atau jenius dari generasi muda, mereka semua akan muncul di sini satu demi satu. Situasinya sangat rumit. Mungkin akan ada berbagai macam konfrontasi dan pembunuhan. Peri Qingxi, apakah Ditian sudah kembali? Seseorang langsung bertanya pada peri yang dibuang, ingin memahami situasinya. Dia seharusnya ada di sini, jawab Peri Qingxi. Menara awan bintang langsung menjadi berisik. Dewa Iblis Agung, Peri Qingxi, Ditian, orang suci dari bintang pemakaman Kaisar, Dewi, dan sebagainya. Beberapa orang telah datang, tetapi yang lain ditakdirkan untuk muncul. Jika mereka bentrok, itu akan menjadi pertempuran yang sengit. Jika orang suci dari bintang pemakaman Kaisar maju ke alam Raja Suci, apakah Ditian masih memiliki keuntungan? Seseorang mengucapkan kata-kata seperti itu secara rahasia. Jelas sekali bahwa dia ingin menimbulkan perselisihan. Semakin keruh airnya, semakin baik. Utusan ilahi Qilin, utusan ilahi burung Vermilion, dan yang lainnya tidak mengatakan apa-apa, tetapi ekspresi bangga di wajah mereka menjelaskan semuanya. Mereka sangat yakin bahwa Ditian tidak terkalahkan. Dia telah memahami asal mula Dao dan memperoleh persetujuan dari surga. Siapa Ditian? Apakah dia akan kembali? Tiba-tiba, suara langkah kaki datang dari tangga. Dua orang muncul, dan nada bicara mereka agak tidak sopan. Seorang pria berambut merah dengan sosok kekar dan penampilan kasar menaiki tangga dengan mata sebesar lonceng tembaga. Di belakangnya ada seorang pria tua yang kurus. Dia tidak terlalu tinggi, dan rambutnya seputih salju. Wajahnya merah padam, dan dia tampak tenang dan hangat. Yang pertama adalah Long Ma, tapi siapa orang tua di belakangnya? Ye Fan bingung. Cahaya dingin berkedip-kedip di mata utusan ilahi Qilin. Pendatang baru itu benar-benar berani bersikap kasar dan mempermalukan Ditian. Sudah berapa tahun sejak hal seperti ini terjadi? Bahkan jika mereka tidak menyukai orang suci, mereka hanya mengatakannya secara pribadi. Namun orang ini benar-benar berani mengatakan hal yang tidak masuk akal di depan umum. Siapa kamu? Niat membunuh di matanya tidak disembunyikan sama sekali. Peri Qingxi segera menghentikannya dan berkata dengan suara rendah, orang di belakangnya adalah Taois 100 kesengsaraan. Kita tidak bisa memprovokasi dia. Jantung Ye Fan berdegup kencang. Mungkinkah ini roh keledai jahat yang telah disebutkan oleh Zhao Gonyi, utusan penyambutan kota ke-50 umat manusia? Mengapa ia bersama dengan kuda naga? Apakah mereka benar-benar mengenali satu sama lain sebagai saudara?
Yo, siapa yang ingin menggertak keponakanku? Apa dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun? Orang tua berambut putih itu berkata. Utusan ilahi Kilin, utusan ilahi burung vermilion, dan yang lainnya segera kehilangan kesabaran dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Sejujurnya, mereka sangat takut pada keledai dewa ini. Ini adalah bajingan tua yang terkenal kejam yang tidak akan pernah berpikir bahwa menindas yang lemah adalah hal yang buruk dan akan melakukan apa saja. Yang mengejutkan adalah wajah pria berambut merah itu menjadi gelap. Sepertinya dia tidak menghargai kebaikan dan tidak ingin berjalan dengan Taois 100 kesengsaraan. Keponakan, jangan berlarian. Aku akan pergi dengan pelindung dao manusia dan roh suci untuk mempelajarinya. Tunggu aku di sini. Ketika saatnya tiba, aku akan membuka makam kekaisaran dan memberimu banyak uang. Sosok Taois 100 kesengsaraan berkelebat dan menghilang di depan ruang rahasia di Menara Awan Bintang. Kerumunan orang menjadi gempar. Pelindung Dao dan Sage Agung memang ada di sini, mendiskusikan masalah penting untuk membuka makam kekaisaran. Ye Fan mengirimkan suaranya ke Long Ma untuk memahami situasinya. Itu sangat marah. Ia menjadi sasaran Taois 100 kesengsaraan segera setelah ia memasuki kota dan benar-benar dipaksa untuk mengenali leluhurnya. Sial, memaksa saya untuk mengakui leluhur saya sebagai keledai. Kami bahkan tidak berasal dari ras yang sama, namun dia mengatakan darah saya sangat murni. Sialan, apakah darah keledai mengalir dalam tubuhku? Kurasa dia sengaja melakukannya. Sekarang, aku tidak bisa melarikan diri meskipun aku menginginkannya. Ye Fan hampir tertawa terbahak-bahak dan menghiburnya. Bagaimanapun, itu adalah Sage Agung. Jika ia mengenali kerabat pelindung ini, ia akan dapat melakukan apapun yang diinginkannya di jalan kuno di masa depan. Long Ma, kamu memiliki tugas yang sulit. Karena kamu memiliki hubungan keluarga dengan Taois 100 kesengsaraan, jadilah mata-mata untukku dan lihat apa yang akan dilakukan oleh Sang Bijak Agung. Saya telah menjadi mata-mata. Saya harus menghadapi keledai sepanjang hari. Long Ma sangat tidak senang. Situasinya sangat rumit. Orang-orang dari dunia bawah ada di sini, dan roh suci juga telah muncul. Mereka akan menyerang bersama dengan pelindung Dao manusia. Ye Fan diam-diam mengirimkan suaranya ke sana, menyuruhnya untuk segera memberitahunya jika ada berita. Kemudian, dia berdiri dan pergi. Beberapa saat kemudian, dia memanggil platform cahaya ilahi di luar kota reruntuhan. Dia merobek alam semesta dan muncul di benua kuno tempat Pang Bo terjebak. Pang Bo, kapan kamu bisa melewati kesengsaraan surgawi Raja Suci? Ye, apa yang terjadi? Apa ada yang berubah? Apakah kamu ingin kita melalui kesengsaraan bersama dan keluar dari tempat ini? Pang Bo bertanya. Mungkin seseorang akan mengincar kita. Mari kita berjaga-jaga. Ye Fan mengirimkan suaranya kepadanya, memberitahunya bahwa keberadaan tingkat Sage Agung akan segera mengambil tindakan. Mayat Kaisar mungkin akan muncul. Chapter 1373 Penyebaran. Kekayaan terbesar Pang Bo adalah mendapatkan harta karun suci Azure Tirk di wilayah bintang abadi. Terlepas dari beberapa surat pribadi, hal yang paling menakjubkan adalah guci cairan ilahi evolusi. Levelnya tidak diketahui. Setiap kali dia menggunakannya, dia harus mengalami kesengsaraan. Efek ilahi yang kuat membuatnya sedikit takut. Selama ini, dia telah menahan diri dan tidak berani berlebihan. Itu karena Azure Tirk telah meninggalkan pesan yang memperingatkan keturunannya untuk tidak terlalu mengandalkannya. Jika mereka ingin menggunakannya, mereka harus memperkuat fondasi Dao mereka setiap saat. Jika tidak, akan ada bencana besar. Karena itu pula Pang Bo tidak dapat mencapai langit dalam satu langkah. Hidupnya bahkan lebih sulit daripada para kultivator pertapa. Dia telah menghukum dirinya sendiri selama bertahun-tahun dan menempa dirinya sendiri, hampir membentuk tubuh dewa. Meskipun dia menahan diri, alamnya masih maju pesat dibandingkan dengan orang biasa. Dia tidak jauh dari alam Raja Suci. Jika dia mau, dia bisa menerobos. Ye Fan terkejut. Dia tahu bahwa ada 9 tingkat cairan evolusi, tetapi tingkat selanjutnya tidak bisa muncul. Tingkat tertinggi yang telah muncul dalam 50 hingga 60 ribu tahun terakhir hanyalah tingkat ke-6. Cairan ilahi yang ditinggalkan oleh Azure Tirk benar-benar menantang surga. Sulit untuk menilai levelnya, tapi setelah memikirkannya, itu bisa dimengerti. Azure Tirk adalah satu-satunya demonic Tirk yang telah membuktikan daunnya di era primordial. Tidak akan ada efek sampingnya, bukan? Ye Fan sedikit khawatir. Dia takut Pang Bo akan meninggalkan beberapa bahaya tersembunyi yang akan mempengaruhi pencapaiannya di masa depan. Belum tentu. Pang Bo menggelengkan kepalanya.
Selama ini, dia telah mengikuti dengan ketat seni tempering tubuh Gatvian yang ditinggalkan oleh Azuretir. Dia sangat ketat dengan dirinya sendiri. Ini adalah seni rahasia terlarang yang hampir masokis. Dia memperlakukan dirinya sendiri seperti sepotong logam dan menempanya di dalam tungku, terus-menerus mengganti darahnya dan membersihkan organ dan tulangnya. Dalam beberapa dekade terakhir, saya telah bermetamorfosis 6 atau 7 kali. Saya telah mengganti banyak kulit dan tulang saya yang sudah tua, kata Pang Bo dengan santai. Ketika Ye Fan mendengar ini, bulu kuduknya berdiri. Betapa kejamnya teknik ini. Yang lain maju selangkah demi selangkah, tetapi seni kuno ini terlalu keras kepala dan kejam. Ini benar-benar merontokkan kulit seseorang dan meremas tulang yang patah. Proses ini terlalu kejam. Hal ini dapat dengan mudah merusak vitalitas seseorang dan melumpuhkannya. Setelah mencicipinya selama bertahun-tahun, saya tidak berani mengatakan apa-apa lagi, tapi cairan infus ilahi ini pasti menantang surga sebelum mencapai alam Raja Suci. Sulit untuk mengatakan apakah itu masih akan efektif di masa depan. Pang Bo menyatakan bahwa dia bisa menarik kesengsaraan surgawi dalam waktu singkat. Bersama dengan Ye Fan, mereka dapat dengan paksa menerobos gerbang makam kuno. Meskipun mereka dipisahkan oleh Great Necropolis, Ye Fan dapat melihat melalui ruang abu-abu di pintu masuk pemakaman. Dia sangat tinggi, dan terlihat seperti reinkarnasi dari Dewa Iblis. Lengannya lebih tebal dari paha kebanyakan orang, dan bersinar dengan kilau perunggu. Bukannya aku ingin mengatakan ini, tapi jika kami bertarung di level yang sama, fisikku mungkin tidak lebih lemah dari tubuh tiran. Saya mungkin bisa mencekiknya hidup-hidup. Rambut hitam Pang Bo seperti air terjun, dan matanya seperti lentera emas. Dia melambaikan tangannya, dan tubuh fisiknya yang murni menyebabkan kehampaan bersenandung dan bergetar. Masih bisa dilewati. Ye Fan mengangguk, dan senyuman muncul di wajahnya. Ketika dia masih di sekolah, dia terlihat halus dan halus, tetapi tubuhnya kuat dan kuat. Dia dikenal sebagai orang barbar di lapangan. Hanya Pang Bo yang cukup kuat untuk bertarung dengannya. Tanpa diduga, dia masih seperti ini hari ini, dan dia tidak jauh lebih rendah. Ye Fan menyuruhnya untuk menyesuaikan kondisi tubuhnya sesegera mungkin. Jika dia bisa melewati kesengsaraan Raja Suci pada saat yang genting, itu akan menjadi yang terbaik. Pang Bo mengangguk, dan berkata, saya telah menahan diri selama bertahun-tahun saya terkunci di makam kuno. Saya takut jika saya melewati kesengsaraan di dalam makam, saya akan menyebabkan masalah besar. Sekarang fondasi Dao dan tubuh fisik saya cukup kuat, saya bisa lulus ujian. Setelah beberapa waktu, Ye Fan pergi, dan benua kuno ini mendapatkan kembali kedamaiannya. Sekarang, banyak kultivator dikejutkan oleh mata air kuning, dan hanya sedikit orang yang datang ke benua ini. Tapi setelah setengah hari, beberapa sosok terbang, dan melihat ke kejauhan. Mereka mengamati gunung dan sungai, dan memeriksa benua yang melayang di alam semesta ini. Jika Ye Fan ada di sini, dia pasti akan mengenali bahwa dua orang yang memimpin adalah Duta Besar Sein Kilin dan Duta Besar Sein Burung Vermilion. Mereka sangat fokus, dan ingin menemukan jejak Ye Fan. Siapapun yang ingin membunuh Sein fisik pasti akan datang ke sini. Mungkin menunggu di sini adalah pilihan terbaik. Guru tidak menyatakan apakah dia ingin membunuh fisik suci bintang pemakaman kaisar atau tidak. Tidak perlu melakukannya dengan sengaja. Ketika dia muncul dan menyelamatkan Pang Bo, kita hanya perlu memberinya pukulan pada saat yang genting, dan dia mungkin akan jatuh ke dalam kutukan abadi. Tidak lama kemudian, mereka pergi. Namun, tidak lama kemudian, orang-orang datang lagi. Mereka bahkan lebih tertutup, dan mata dingin mereka berkedip-kedip dengan cahaya yang menakutkan saat mereka mencari di sini. Gunung-gunung dan sungai-sungai terdiam, dan puluhan ribu binatang buas berada dalam hibernasi. Benua kuno ini agak menindas. Dalam beberapa hari ke depan, para ahli misterius akan datang dari waktu ke waktu, dan mengamati dalam kegelapan. Meskipun Pang Bo berada di dalam makam, dia bisa merasakan ketidaknormalan, dan merasa ada seseorang yang datang untuk menyelidiki. Bahkan jika Ye Fan tidak memperingatkannya sebelumnya, dia masih bisa menilai bahwa situasinya tidak optimis. Mungkinkah Dewa Iblis Besar, Ditian, Peri Kingxi, Dewi, Raja Manusia, dan makhluk tertinggi muda lainnya di kedalaman jalan kuno semuanya telah datang? Itu tidak mungkin. Saya merasakan jejak aura roh suci, dan ada juga barang antik manusia dengan vitalitas yang lemah. Hati Pang Bo tenggelam. Dia telah mendengar Ye Fan secara kasar menggambarkan pengalamannya. Dia telah berjuang sekuat tenaga untuk membunuh manusia batu, dan dia telah membentuk permusuhan besar dengan ras ini. Mungkinkah mereka semua akan datang mengetuk pintunya?
Selama waktu ini, Ye Fan juga telah datang, dan dia memahami situasinya dari Pang Bo. Senyuman dingin muncul di sudut mulutnya. Tidak perlu terburu-buru. Sesuaikan keadaan Anda, dan hadapi berbagai perubahan dengan tetap tidak berubah. Saya belajar dari Longma bahwa kita akan memecahkan meridian utama Kaisar Agung. Alam rahasia itu telah menarik perhatian banyak orang. 2 hari kemudian, reruntuhan istana gempar. Karakter pada level Sage Agung bergerak keluar, dan mereka akan menerobos kekosongan mata air kuning, memasuki alam rahasia yang ditinggalkan oleh Kaisar Agung kuno, dan melihat mayat Kaisar. Bukan hanya reruntuhan istana, tapi seluruh jalan kuno terguncang. Banyak ahli bergegas datang, dan banyak utusan penyambutan dari berbagai kota juga berangkat. Banyak orang bijak turun. Pasukan memasuki reruntuhan bintang satu demi satu. Kereta perang bergemuruh, panji-panji berkibar, dan binatang buas mengaum saat mereka merobek langit. Sebuah sungai kuning melintasi langit berbintang yang sedingin es, jatuh dari tempat yang hampa. Sungai itu memancarkan aura kematian, dan semua orang yang mendekatinya merasakan jantung mereka berdebar-debar. Sekelompok tentara yang ditutupi baju besi hitam sangat menarik perhatian. 30-50 orang tidak ada apa-apanya, dan tidak ada yang akan curiga. Namun, kelompok yang terdiri dari beberapa ratus orang ini memancarkan aura kematian yang kuat, dan itu membingungkan. Mereka rapi dan seragam, dan tidak memiliki vitalitas. Ada sebuah peti mati perunggu di tengahnya, dan sepertinya peti mati itu belum dibuka selama jutaan tahun. Itu berbintik-bintik dengan karat, dan memancarkan fluktuasi yang membuat orang gemetar. Warisan legendaris. Mereka sebenarnya masih ada di sini. Mereka telah menghilang selama bertahun-tahun, dan mereka benar-benar muncul hari ini. Beberapa tokoh generasi yang lebih tua terkejut setelah menyimpulkan kebenarannya. Mungkinkah dunia bawah benar-benar ada di dunia ini, dan itu adalah tempat peristirahatan para orang suci setelah mereka meninggal? Seorang pria tua lainnya berkata dengan suara gemetar. Kemunculan sekelompok orang aneh ini menyebabkan kegemparan besar. Beberapa ratus orang tidaklah banyak, tetapi masing-masing dari mereka seperti dewa kematian, tanpa tanda-tanda kehidupan. Mustahil untuk tidak khawatir, dan tidak ada yang tahu siapa yang mengendalikan mereka. Selama era legenda, sebagian besar ahli akan memilih untuk berubah menjadi Dao sebelum mereka meninggal. Ini adalah semacam pertimbangan serius untuk menghindari jatuh ke dunia bawah. Dunia bawah adalah organisasi yang sangat kuno, dan kebanyakan orang di zaman sekarang tidak percaya bahwa organisasi ini pernah ada sebelumnya. Organisasi ini pernah berjaya di era surga kuno. Mereka bahkan belum memasuki makam kaisar kuno yang agung, dan tempat ini sudah gempar. Kemunculan dunia bawah membuat semua orang merasa seolah-olah berada di era legenda. Tiba-tiba, sungai bintang bergetar, dan alam semesta berubah. Sesosok tubuh muncul. Dia memiliki tinggi sedang, dan dia memiliki kekuatan ilahi yang bisa melahap matahari dan bulan. Dia memancarkan energi esensi yang kuat. Semua orang tercengang. Ini adalah seorang ahli yang luar biasa, dan tidak perlu ada yang mengatakan apa-apa. Semua orang tahu bahwa orang ini sangat tangguh, dan dia pasti telah mencapai ketinggian yang luar biasa. Dia berdiri di puncak Sage Agung, dan dia bahkan mungkin mengambil setengah langkah lebih jauh. Dia tidak tua, dan rambutnya tebal dan hitam legam. Wajahnya merah cerah, dan dahinya bersinar. Dia tidak terlihat lebih tua dari 40 atau 50 tahun, dan ada jenis energi esensi yang terkendali dan tak terbatas. Di langit yang jauh, mata Ye Fan membeku. Dia melihat jejak yang sangat familiar di lengan bajunya, dan itu milik dewa. Di domain bintang abadi, dia telah melakukan kontak dengan organisasi yang menakutkan ini. Mereka menyebut diri mereka dewa, dan mereka membunuh para ahli dari jalur langit berbintang kuno. Beberapa dekade yang lalu, para pelindung Dao melancarkan pembersihan besar-besaran, menyebabkan mereka menderita kerugian besar. Mengapa mereka muncul lagi hari ini? Semua orang tersentak, dan banyak kultivator merasa tidak nyaman. Ini adalah organisasi yang berani bergerak tanpa hambatan di jalan kuno. Mereka tidak bisa dianggap baik atau jahat, tapi mereka sudah ada sejak zaman kuno. Mereka sangat kuat, dan mereka tidak pernah dihancurkan. Ini cukup untuk membuktikan betapa menakutkannya mereka. Orang ini adalah salah satu dewa utama mereka. Orang ini sangat kuat sampai-sampai membuat semua orang gemetar. Energi esensinya telah mencapai puncak Sage Agung, dan dia bahkan bisa melangkah lebih jauh. Dia adalah dewa utama yang sangat kuat, dan bahkan ekspresi para pelindung Dao menjadi sangat mengerikan. Dong, kekosongan bergetar dan mulai berubah. Sebuah kuali tembaga muncul di atas kepalanya.
Itu memiliki 3 kaki dan 2 pegangan, dan untaian esensi ilahi bawaan menggantung darinya. Itu sederhana dan mengesankan. Ye Fan tercengang. Itu adalah jenis yang sama dengan senjatanya, dan bahkan ada penduduk asli kuno, Kunpeng, naga sejati, dan diagram lain di atasnya yang agak mirip. Hong. Tiba-tiba, orang ini mengambil tindakan. Kuali besar itu melepaskan fluktuasi tak terbatas yang bahkan memecahkan langit berbintang yang sedingin es. Itu membawa kehendak kosmos yang besar, dan kekuatan ilahi yang tak tertandingi saat ia menekan ke depan. Hati semua orang bergetar, dan bahkan ekspresi pelindung Dao manusia pun berubah. Namun, yang membuat semua orang sangat terkejut adalah bahwa target serangannya bukanlah para kultivator di jalan kuno, melainkan peti mati perunggu dari dunia bawah. Dang! Peti mati perunggu yang tertutup karat hijau itu tiba-tiba bergetar. Peti mati itu melesat ke langit dan bertabrakan dengan kuali perunggu, menghancurkan matahari, bulan, dan bintang-bintang. Itu meletus dengan kekuatan ilahi yang menghancurkan dunia. Meskipun mereka berada cukup jauh, dan para pelindung Dao manusia mengambil tindakan untuk menekannya, masih ada banyak orang yang terlempar. Mereka terlempar ke udara seperti orang-orangan sawah, dan gelombang kejut membuat mereka meneteskan darah. Semua orang diliputi keterkejutan. Mereka tidak berani membayangkan apa yang akan terjadi. Jika para pelindung Dao tidak mengambil tindakan, para ahli mungkin telah menghancurkan tubuh mereka oleh gelombang kejut. Kuali perunggu itu terbang kembali dan tergantung di atas kepala dewa utama yang kuat. Tatapannya dalam, dan dia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Sementara itu, tutup peti mati juga jatuh. Peti mati perunggu tertutup rapat, dan tidak ada fluktuasi. Pihak dunia bawah juga tidak memiliki reaksi yang berlebihan. Langit berbintang menjadi tenang seolah-olah tidak ada yang terjadi. Semua orang saling memandang dengan cemas. Kemudian, mereka tiba-tiba menemukan bahwa beberapa kam besar telah tiba, dan semuanya sangat kuat. Banyak orang telah melihat kereta batu sepanjang 1 meter itu sebelumnya. Kereta itu ditarik oleh naga dan harimau, dan membawa roh suci manusia batu yang sangat kuat yang menguasai dunia. Di sisi lain, sekelompok minotaur muncul. Tubuh mereka ditutupi rambut hitam tebal sepanjang 1 kaki. Masing-masing dari mereka memiliki tinggi lebih dari 3 meter, dan pemimpin mereka adalah seorang sage agung. Ye Fan Kelu. Ini adalah sekelompok Raja Lembu Iblis. Mereka berasal dari ras lembu iblis dengan kekuatan besar, tapi mereka bukan dari bidadari besar. Mereka adalah ahli dari planet leluhur mereka. Yang paling membingungkannya adalah bahwa sage agung yang memimpin memegang cakram dewa yang berkilau di tangannya. Seluruh cakram itu menyilaukan, dan kekuatan sucinya mengejutkan dunia. Ye Fan agak bingung. Bukankah ini lembu ayahnya? Dia pernah melihat jejak yang ditinggalkan oleh lembu itu di ladang bintang kuno Ziwei lebih dari 2000 tahun yang lalu. Itu memang sangat mirip. Chapter 1374 Raja Iblis Banteng. Kelompok Raja Lembu Iblis semuanya tinggi dan kokoh, masing-masing setinggi 3 meter. Ketika mereka berdiri bersama, mereka tampak seperti sekelompok gunung hitam kecil yang berdiri berdampingan. Ye Fan menatap kerbau iblis yang memimpin. Itu benar-benar terlihat seperti tunggangan ayahnya, tinggi dan kokoh, penuh dengan energi roh, dan kekuatan ilahi yang menakjubkan. Namun, dia tidak bisa memastikannya. Ras lembu iblis terlihat sangat mirip. Mereka semua sangat kasar dan memiliki rambut hitam sepanjang kaki di sekujur tubuh mereka. Mungkin hanya setelah cakram berlian menunjukkan kekuatan ilahi, dia baru bisa memastikan identitasnya. Seorang manusia batu, namun dia menempati sebagian besar langit. Minggir ke samping. Pemimpin ras kerbau iblis berbicara dengan suara yang bergema seperti lonceng emas. Hati semua orang berdebar. Ras kerbau iblis memang tidak rendah hati seperti yang dikatakan rumor. Mereka telah mengambil inisiatif untuk memprovokasi roh ilahi. Manusia batu itu berdiri di atas kereta kecil di bawah langit berbintang. Ras ini sangat kuat, dan hanya sedikit yang berani memprovokasi mereka. Mustahil. Tingginya hanya 1 meter, tapi dia memancarkan aura binatang buas. Cahaya perak melintas di matanya saat dia menatap dengan dingin ke arah Raja Lembu Iblis tanpa bergerak. Beberapa bulan yang lalu, roh batu membunuh puluhan rakyatku. Hari ini, aku akan menyelesaikan skor denganmu. Dikatakan bahwa roh ilahi memiliki tubuh batu yang abadi. Hari ini, aku akan melihat seberapa kokoh mereka, ujar pemimpin ras kerbau iblis. Semua orang tiba-tiba mengerti setelah mendengar ini. Ternyata ada dendam lama. Tidak heran dia ingin bertarung melawan Divine Spirit yang sedang berada di puncak. Sekarang, dia benar-benar ingin menyelesaikannya di depan makam kekaisaran. Jangan paksa aku untuk mengambil tindakan.
Manusia batu itu sangat pendek, tapi dia memiliki martabat tertinggi. Mata ilahinya menyerangkan dua sinar dingin dari cahaya ilahi. Mo, kerbau iblis tua sangat mudah tersinggung. Dia langsung menyerang. Gelombang kerbau iblis meraung, dan riak hitam menyebar. Alam semesta terbelah dan bintang-bintang hancur. Ini adalah seni surgawi yang menakutkan. Suara ilahi menyapu, hampir menghancurkan jiwa seseorang. Langit berbintang bergetar hebat, dan segala sesuatu runtuh ke segala arah. Sebuah mata vertikal terbuka di antara alis manusia batu itu dan memancarkan bola cahaya perak yang cemerlang. Itu adalah api perak yang mengisolasi langit dan menenangkan riak hitam. Rambut hitam panjang pemimpin kerbau iblis menari-nari di udara. Niat membunuh melonjak, dan dengan goyangan tangannya, cakram berlian yang bersinar terbang ke kedalaman langit. Mata manusia batu itu juga memancarkan cahaya. Dia mengulurkan kedua tangannya untuk menyambut serangan itu. Satu tangan menangkap naga, tangan yang lain menundukkan harimau. Naga dan harimau itu bergabung bersama, dan angin serta guntur meletus, bahkan menghancurkan bintang-bintang. Dang! Dengan suara ini, cakram berlian yang mengkilap seperti hamparan putih yang luas saat terbang ke bawah. Cakram itu menghancurkan roh suci dan mengirimnya terbang. Baik naga dan harimau itu hancur. Ekspresi semua orang di sini tiba-tiba berubah. Kekuatan ilahi dari artefak magis ini sangat mencengangkan, jauh melebihi artefak Great Sage biasa. Itu memiliki jenis dominasi yang bisa merobek semua rintangan. Untungnya, tabrakan terjadi antara klan iblis kerbau dan roh suci, jauh dari keramaian. Jika tidak, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Bloodline roh suci yang paling kuat, yang dikenal sebagai tubuh batu abadi, saat ini, sebenarnya ada beberapa retakan di lengannya. Darah suci yang langka mengalir keluar, membuat semua orang terkejut. Alat sihir macam apa ini? Hati semua orang melonjak. Mungkinkah itu membunuh roh suci puncak? Itu sebenarnya begitu kuat dan pantang menyerah. Orang tua itu tidak berbohong padaku. Dia mengambil anggota klan saya sebagai tunggangannya dan membantu saya menyempurnakan artefak magis. Benda itu ternyata sekuat ini. Jika saya tahu lebih awal, saya akan memintanya untuk memurnikan sekeranjang penuh dengan mereka. Betapa hebatnya itu. Raja Kerbau Iblis Tua bergumam. Semua orang memuntahkan darah. Mereka tidak bisa mempercayai telinga mereka. Seberapa serakahnya orang ini. Namun, kata-kata pemimpin iblis lembu memiliki arti tersembunyi. Orang tua mana yang membantunya memperbaikinya? Hati Yevan bergetar. Ini bukan tunggangannya, tapi kemungkinan besar mereka pernah berinteraksi sebelumnya. Dia membantunya memperbaiki artefak magis, dan itu sebenarnya mengejutkan dunia. Tentu saja, ini juga ada hubungannya dengan bahan yang digunakan. Ini adalah cakram berlian yang dimurnikan dari perbendaharaan klan, jadi kekuatan sucinya secara alami mengejutkan dunia. Yevan mencari Longma. Dia dengan cepat mengirim pesan. Longma sangat tidak mau, tapi dia tetap menguatkan diri dan berbisik kepada Taois 100 kesengsaraan. Taois tua yang terkenal kejam ini, yang mampu melakukan segala macam hal jahat, mengangguk dan berkata kepada kepala kerbau iblis tua, "Saudara kerbau, siapa nama orang tua itu? Bisakah Anda membantu keponakan saya memurnikannya juga?" Semua orang mengutuk dalam hati dan memutar mata mereka ke dalam. Keledai tua ini terlalu serakah. Dia bahkan bisa meminta sesuatu seperti ini. Namun, tidak ada yang berani mengatakan apapun. Orang tua ini tidak memiliki batas. Dia menindas yang lemah tanpa rasa bersalah sedikitpun. Dia sangat senang melakukan hal-hal seperti itu. Orang tua itu sangat tidak baik. Dia memberi saya nama yang tidak bermoral. Setelah memurnikan cakram berlian, saya langsung menutup pintu dan mengusirnya, kata pemimpin iblis kerbau. Berapa tahun yang lalu itu? Pendeta kesengsaraan 100 bertanya. Saya rasa belum terlalu lama, jawab pemimpin iblis lembu tua. Itu tidak benar. Leluhur tua, Anda telah mengasingkan diri selama ini. 800 tahun telah berlalu sejak kau keluar, seorang anggota klan iblis lembu mengingatkannya dengan suara rendah. Oh, aku bingung. Jadi sudah selama itu. Pemimpin iblis lembu tua menepuk dahinya. Rambut lembu sepanjang kaki di tubuhnya bergetar. Di kejauhan, Yevan merenung. Laozi masih berada di dunia ini 800 tahun yang lalu dan telah berjalan di jalan kuno. Di mana dia sekarang? Apa yang dia cari? Keberadaannya terlalu misterius. Percakapan kedua Great Sage itu secara tidak langsung membuat manusia batu itu menggantung. Ini membuat semua orang menghela nafas dalam hati. Hanya mereka yang berani bertindak seperti ini. Taois 100 kesengsaraan menghibur Longma. Keponakan, jangan pikirkan itu. Saya tidak berpikir pemimpin iblis lembu tua akan memberikannya kepada Anda.
Bajingan tua bernama Laozi atau semacamnya itu jelas bukan orang yang baik. Jangan mengandalkannya. Long Ma sangat marah. Dipanggil keponakan kiri dan kanan membuatnya merasa tercekik. Tuan yang secara alami memberontak benar-benar ingin memberinya tendangan yang bagus. Darah dewa mengalir ke langit dari tubuh manusia batu itu. Lengannya mengeluarkan suara kaca yang tajam dan meletus dengan kemegahan yang tak ada habisnya. Dia telah benar-benar pulih. Kemudian, dia maju selangkah demi selangkah untuk menghadapi pemimpin iblis lembu tua. Batu, serahkan nyawamu. Pemimpin iblis lembu tua meraung. Cakram berlian itu terbang lagi. Ini adalah lautan putih keperakan. Itu jelas merupakan cakram dewa kecil, tapi ketika terbang, sepertinya alam semesta tidak bisa menahannya. Kali ini, cahayanya menjadi lebih cemerlang. Pola dao khusus di dalamnya muncul. Ini adalah artefak magis yang disempurnakan oleh seorang ahli tertinggi. Di dalamnya terdapat sedikit energi esensi. Honglong. Langit runtuh dan bumi terbelah. Hantu menangis dan para dewa melolong. Medan perang itu hancur. Cakram berlian mengubah tempat itu menjadi lautan kekacauan primitif. Ah! Roh suci meraung dengan keras, suara ilahi yang menusuk otak seseorang. Dengan suara kiang, cahaya warna-warni hijau yang gemerlap merobek kabut kekacauan primal dan bergegas menuju kehampaan besar. Itu berbintik-bintik dengan noda air mata dan cahaya warna-warni yang menyala. Mereka saling terjalin dan melepaskan kekuatan yang tak terbatas. Di tangan roh suci, seorang pengukur surga muncul. Cahaya abadi bersinar dengan cemerlang dan cahaya warna-warni hijau melesat ke segala arah. Permukaannya dihiasi dengan noda air mata. Itu sebenarnya ditempa dari emas hijau air mata abadi. Itu sebenarnya adalah artefak ilahi tertinggi. Semua orang berteriak karena khawatir. Penguasa itu sangat halus dan kecil, tapi di tangan roh suci, itu melepaskan kekuatan ilahi yang meluap dari surga. Kekacauan primordial yang tak terbatas tersebar dan semuanya meledak. Jika bukan karena artefak ilahi ini muncul, roh suci mungkin dalam bahaya. Artefak sihir klan iblis kerbau terlalu mengejutkan, sebenarnya sekuat ini. Saat ini, mata semua orang terfokus pada artefak magis makhluk batu. Cahaya hijau itu terang, terlalu indah dan menyilaukan, tapi ada juga jenis melankolis. Jenis emas ilahi ini dikabarkan diproduksi setelah air mata makhluk abadi bertebaran. Mereka yang memilikinya biasanya akan mengalami akhir yang menyedihkan. Bahkan Ibu Kaisar Barat, salah satu wanita paling memukau dan berkuasa dalam sejarah, disertai dengan kesedihan sepanjang hidupnya. Di tahun-tahun terakhirnya, hanya sedikit orang yang tahu apa yang terjadi padanya. Di antara banyak jenis emas ilahi, jenis bahan abadi ini adalah yang paling misterius. Banyak orang tidak mempercayainya, percaya bahwa itu hanya sebuah kebetulan. Emas hijau air mata abadi itu sendiri tidak membawa keberuntungan. Dang! Penggaris pengukur surga terbang keluar, berbenturan langsung dengan pita berlian. Satu hijau, satu perak, dua jenis cahaya terjalin, merobek kubah langit hingga tak bisa dikenali, membuat langit berbintang bergetar hebat. Roh suci ini sangat dahsyat. Penguasa pengukur surga adalah artefak ilahi yang menyertainya, yang dihasilkan oleh darah ilahi. Bahkan jika dia muncul di dunia sebelumnya, masih ada kemungkinan dia mencapai kesempurnaan di masa depan. Seorang pelindung dao umat manusia berbicara. Roh suci memperoleh perlindungan dari surga, memberi mereka terlalu banyak aspek yang tidak biasa. Ada beberapa makhluk batu yang secara alami menghasilkan benda-benda ilahi, tersembunyi di dalam inti batu, berevolusi menjadi senjata dao mereka, muncul bersama di dunia. Namun, ini adalah kesempatan surgawi yang hanya dimiliki oleh beberapa roh suci yang paling menakutkan, jarang terlihat sejak zaman kuno. Mata kuali yang memegang dewa utama berkedip-kedip dengan cahaya. Peti mati perunggu dunia bawah juga bergetar ringan. Kedua ahli hebat ini sama-sama tergerak, sebenarnya memiliki niat untuk mengambil tindakan, tetapi mereka berdua menahan diri. Jenis roh suci ini, jenis artefak magis ini, inti batu dan artefak bergabung. Jika mereka tidak berpisah, mereka bisa terus-menerus memelihara dan berkembang. Di masa depan, itu akan sangat menakutkan. Dang, dang, dang. Semuanya, mengapa kita datang? Jangan lewatkan kesempatan untuk memasuki dunia rahasia karena dendam pribadi. Seorang pelindung dao manusia berbicara. Sage Agung mengangguk. Secara komparatif, segala sesuatu yang lain bisa dikesampingkan. Mayat kaisar adalah yang paling penting. Pada level mereka, sulit bagi mereka untuk menerobos lagi. Mungkin, setelah melihat tubuh asli dari seorang kaisar besar kuno, melihat tanda dao yang tak terbatas, itu akan memungkinkan mereka untuk maju sekali lagi.
Bahkan jika seorang kaisar besar meninggal, jika mereka tidak ingin berubah menjadi Dao, akan sulit bagi mereka untuk mati bahkan setelah puluhan ribu tahun berlalu. Tidak ada yang bisa dihancurkan sampai dunia ini tidak ada lagi. Pelindung Dao umat manusia adalah yang pertama kali mengambil tindakan, mengaktifkan kekuatan sihir mereka bersama-sama, mengubah arah penggaris pengukur surga dan pita berlian di langit, menyerang ke arah sisi mata air kuning, menembus kehampaan. Wenglong. Cahaya ilahi yang menakutkan melesat ke segala arah, merobek tempat itu. Penghalang asli telah lama menjadi tidak stabil, dan setelah dihantam oleh dua artefak Grid Sage yang luar biasa ini, itu segera retak. Pada saat yang sama, kuali pengorbanan dewa utama dari organisasi dewa, kuali bundar berkaki 3 dan bertelinga 2, melepaskan kekuatan ilahi yang agung. Semua jenis diagram di permukaannya menyala, terbang menuju celah alam rahasia. Dang! Orang-orang dari dunia bawah juga tertinggal. Sebuah tutup peti mati tembaga terbang, ditutupi dengan pola Dao. Semua karat hijau bersinar, seolah-olah memenuhi mata laut tanpa rasa takut, bergegas ke pintu masuk utama mausolem. Mata air kuning di langit berbintang bergemuruh, mengalir deras seperti bendungan yang pecah. Aura dunia bawah segera menjadi 10 kali lebih kuat, bahkan menyebabkan Sage Agung menjadi khawatir. Hong! Roh Suci, Raja Iblis Banteng, pelindung Dao manusia, dan Sage Agung lainnya bergerak bersama, untuk sementara melupakan yang lainnya dan membombardir pintu masuk utama mausolem. Sebuah rentetan cahaya yang kacau terbang keluar. 5 cahaya bersinar cemerlang dan 10 warna melesat keluar pada saat yang sama, berkilauan dan tembus pandang seperti ukiran batu giok. Kehampaan itu terkoyak, dan sepasang gerbang batu setinggi puluhan ribu zang muncul, terbuka lebar. Ini terbuka, dengan Sage Agung bekerja sama, tidak ada kecelakaan yang terjadi. Mereka benar-benar membuka alam rahasia dengan begitu cepat. Orang-orang agak tidak percaya, tidak menyangka semuanya berjalan begitu lancar. Mata air kuning mengalir keluar dari pintu batu raksasa. Kabut mengalir, dan sepertinya ada alam dewa di dalamnya, samar-samar terlihat, menampakkan sebuah sudut. Naga biru mengaum, burung vermilion merah menyala terbang di langit, dan pepohonan kuno ada di mana-mana. Chapter 1375 ke dalam makam kaisar. Sepasang pintu batu ini memiliki tinggi puluhan ribu zang, benar-benar membuat orang merasa kagum. Orang tidak bisa melihat ujungnya saat berdiri di depan pintu, karena ada awan kuning yang melingkari mereka satu demi satu. Kabutnya sangat kabur. Ada banyak ukiran di pintu besar itu. Ukiran-ukiran itu dibuat oleh penduduk asli yang masih primitif, yang menyembah matahari, bulan, guntur, dan kilat, serta memuja hantu dan dewa-dewi langit dan bumi. Di sana juga terdapat berbagai jenis binatang purba, serangga aneh, dan benda-benda lainnya. Pintu batu setinggi itu, apakah disiapkan untuk seorang kaisar agung kuno? Mata air kuning menyembur keluar, membawa serta aura mematikan. Jika orang biasa mendekatinya, mereka akan segera berubah menjadi tulang belulang putih, nyawa mereka dilahap. Namun, ada fluktuasi kehidupan di kedalaman pintu batu yang tidak sesuai dengan mata air kuning. Orang batu adalah yang pertama bergerak. Kereta perang bergemuruh, berubah menjadi bola cahaya kabur saat bergegas maju untuk memasuki makam kekaisaran. Meskipun dia tidak tinggi, dia seperti raja abadi yang turun ke dunia ini. Seekor naga dan seekor harimau adalah binatang batu yang berkilau. Mereka menarik kereta perang sepanjang 1 meter di atas mata air kuning, hendak melewati pintu batu setinggi 10.000 zang. Hong! Tiba-tiba, pintu-pintu besar itu bergetar. Untaian diagram kuno bergetar. Penduduk asli primitif, binatang buas yang tidak dikenal, bunga, burung, ikan, serangga, dan lainnya tampak seperti akan hidup kembali, melewati dinding. Ada fluktuasi yang kuat di sana. Naga dan harimau batu mengaum, seolah-olah disambar petir. Kemudian, mereka terbang mundur, untaian darah ilahi mengalir keluar. Sebuah suara dan keras terdengar. Kereta perang terbalik, dan manusia batu itu terhuyung-huyung, juga terbang keluar. Darah dewa mengalir keluar dari mulutnya, menyebar ke dalam kehampaan. Dia, kereta perang, dan 2 tunggangan lainnya terlempar terbang, menerima luka yang tidak ringan. Ini mengejutkan semua orang. Ini hanyalah seorang Sage Agung, namun dia bahkan tidak bisa mengambil setengah langkah melewati pintu batu. Tidak diketahui berapa puluh ribu tahun telah berlalu sejak Kaisar Agung itu meninggal. Pintu makam itu terbuka lebar, namun seorang Sage Agung tidak bisa masuk. Hal ini membuat semua orang tercengang, dalam hati takut. Manusia batu, kamu benar-benar tidak istimewa. Bagaimana kamu bisa begitu tidak sopan memasuki makam Kaisar Agung? Kau harus bersujud.
Taois 100 kesengsaraan berbicara. Dia kemudian berbalik dan berkata kepada Long Ma, keponakanku yang hebat, naiklah dan berikan penghormatanmu, beri dia demonstrasi. Dia pasti akan bisa masuk. Wajah Long Ma menjadi gelap. Dia ingin menggigitnya, tapi dia berbalik dan berpura-pura tidak mendengar. Yang paling dia benci saat ini adalah kata-kata, keponakan hebat. Kemudian, dia membungkuk dengan setiap langkahnya saat dia berjalan ke depan. Ketika dia mendekati sebuah pintu batu kuno, tidak ada yang benar-benar terjadi. Dia tidak terguncang keluar. Semua orang merasa ngeri. Kaisar-kaisar kuno telah meninggal ratusan ribu tahun yang lalu, namun mereka masih bisa merasakan sesuatu. Sebuah suara yang luar biasa terdengar. Sebuah kuali perunggu besar bergoyang, melindungi dewa utama itu saat dia mendekati pintu batu besar yang tingginya puluhan ribu zang. Dia berhenti di sini dan juga memberi hormat yang dalam. Ukiran batu di pintu itu masih tetap sama, tidak ada perubahan. Dia melangkah masuk, juga berhasil. Di belakang mereka, peti mati perunggu itu bergetar, dan kemudian terbang ke langit, melewati kabut kuning dan langsung menuju ke pintu gerbang. Dentang. Suara logam yang memekakkan telinga terdengar, seolah-olah palu surgawi telah menghantam peti mati perunggu dengan keras. Karat hijau rontok, dan peti mati itu terbalik dan terbang keluar. Semua orang menghirup udara dingin. Ahli dunia bawah yang tak tertandingi itu tidak mengikuti ajaran kuno dan ingin memaksa masuk. Benar saja, dia dikirim terbang. Apa benar ada sesuatu dalam kegelapan? Bahkan kaisar yang agung pun telah meninggal. Ini adalah konsensus semua orang. Bagaimana dia masih bisa merasakan sesuatu? Apa yang sedang terjadi? Dengan suara kuangdang, peti mati perunggu yang tertutup karat terangkat terbuka. Sesosok tubuh tinggi duduk dari dalam, menegakkan tubuhnya, dan kemudian dia melangkah keluar. Kemunculannya menyebabkan gelombang energi baleful yang menyeramkan muncul di kehampaan alam semesta. Rasanya dingin dan menusuk tulang. Semua orang menggigil di dalam hati, seolah-olah mereka melihat dunia bawah turun ke dunia fana. Mereka merasakan kedinginan dari kepala hingga kaki, dan ketika mereka menghadapinya, mereka merasa seolah-olah sedang menghadapi roh jahat kuno. Bahkan hati mereka pun gemetar. Orang ini mengenakan pakaian hitam yang sangat luas, menutupi seluruh tubuhnya. Bahkan kepalanya tidak terkecuali, ditutupi oleh mahkota berkabung. Seluruh tubuhnya berdiri di dalam bayang-bayang, dan tidak ada cahaya bintang yang bisa mendekat. Pakaian semacam itu sangat kuno, secara konservatif diperkirakan sebagai pakaian dewa dan iblis dari ratusan ribu tahun yang lalu. Langkahnya seperti naga dan harimau, pakaian kuno hitamnya berkibar-kibar. Lengan jubah yang luas terangkat, memperlihatkan pemandangan yang menakutkan. Semua orang melihat rambut hitam yang sangat panjang. Apakah ini manusia atau bukan? Dia agung dan tinggi, dan langkahnya seperti seekor naga atau harimau. Namun, dia memiliki rambut hitam di tubuhnya, dan dia mengenakan pakaian dewa dan iblis kuno, membuat orang merasa terintimidasi. Kali ini, dia tiba di depan pintu batu dan dengan sungguh-sungguh memberikan penghormatan. Dia tidak memaksa menerobos masuk, dan pada akhirnya, dia masuk dengan lancar. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa mata air kuning merasakan auranya dan mulai mendidih. Energi baleful yang tak berujung membumbung tinggi ke udara, tapi dia tidak terpengaruh sama sekali. Seolah-olah dia menikmatinya. Semua orang menjadi semakin takut. Apa sebenarnya ahli dunia bawah yang tak tertandingi itu? Keberadaan seperti apa yang merupakan penguasa di masa lalu? Dewa utama yang memegang kuali perunggu dan keberadaan dunia bawah yang tak tertandingi secara alami berbenturan. Mereka saling melirik dan berdiri di dua arah yang berbeda, tidak saling mendekat. Hehe, manusia batu, jika kamu memiliki kemampuan, lalu kenapa kamu tidak memberi hormat dan masuk? Pemimpin ras kerbau iblis tersenyum. Sepasang mata banteng yang sangat besar itu benar-benar terlihat sedikit menakutkan. Dia memegang gelang berlian yang bersinar di tangannya dan berhenti di depan pintu batu. Dia memberi hormat dan masuk dengan selamat. Manusia batu itu terdiam. Pada akhirnya, dia turun dari kereta perang dan juga berjalan ke depan. Dia menurunkan kuda-kudanya dan berbicara dengan tenang. Dia membungkuk dengan hormat dan masuk. Kemudian, pelindung dao lain dari umat manusia, serta dewa bidah kuno dan yang lainnya muncul satu demi satu. Ini membuat semua orang terkejut. Orang bijak agung tidak hanya membawa 3 atau 5 dari mereka. Mayat kaisar akan segera muncul, mengguncang jalan kuno. Banyak ahli yang tak tertandingi keluar dari isolasi dan bergegas mendekat. Ada tidak kurang dari 11 atau 12 dari mereka secara total. Jenis kekuatan ini cukup untuk meratakan domain bintang yang tak berujung. Yang lain juga ingin masuk,
tapi mereka tidak bisa mendekati mata air kuning. Mereka terkontaminasi oleh untaian aura mayat kaisar. Ini adalah jenis energi kematian yin ekstrim yang paling menakutkan. Meskipun hanya mengandung sedikit energi, itu bukanlah sesuatu yang bisa ditanggung oleh orang normal. Begitu mereka mendekat, mereka akan langsung berubah menjadi debu. Setelah memasuki makam kaisar, kami membutuhkan semua orang untuk menemani kami. Melantunkan kitab suci pembersihan jiwa akan memastikan bahwa semuanya damai. Jika tidak, banyak hal aneh akan terjadi. Seorang pelindung Dao manusia berkata. Para Grid Sage dari berbagai klan berkumpul bersama. Tidak ada yang bisa mereka sembunyikan atau tahan. Di makam besar jenis ini, tidak ada yang berani bertindak sembrono begitu mereka masuk. Mereka semua harus bekerja sama. Seorang biksu tua berbicara. Dia memiliki sepasang alis kuning dan kepala yang berkilau. Dia mengenakan jubah biara yang lusuh. Dia berasal dari domain bintang kuno Amitabha, seorang sage agung yang kuat. Dharmanya tak terbatas dan dia menjelajahi langit berbintang. Sekarang, dia menjadi pelindung Dao dari jalan kuno umat manusia. Ini bagus. Yang lain mengangguk. Di dunia ini, jika seseorang berbicara tentang dukungan kekuatan spiritual, hampir tidak ada yang bisa dibandingkan dengan Kaisar Agung Amitabha. Banyak orang yang terkejut. Mereka tidak pernah menyangka bahwa biksu tua ini memiliki artefak rahasia yang diberkati oleh Kaisar kuno. Sebuah jembatan emas berwarna ungu muncul di telapak tangan biksu tua itu. Dia menjentikkan tangannya dan jembatan itu dengan cepat membesar, melintasi mata air kuning dan terhubung ke tanah di belakang gerbang. Air itu mengalir dengan kilau keemasan. Selama proses ini, dia terus-menerus mengucapkan doa dan menyembah makam agung tersebut. Dia tidak mengalami serangan apapun. Ini benar-benar sebuah artefak ilahi. Mata pendeta 100 kesengsaraan bersinar. Dia tidak menginginkan apapun selain merebutnya. Yang lain juga bisa melihat bahwa ini adalah artefak yang diberkati oleh kitab suci Kaisar kuno. Meskipun tidak memiliki kekuatan ofensif yang besar, cahaya Buddha terlalu kuat. Ini adalah bahan sisa dari alu pengusir iblis Kaisar Agung Amitabha. Meskipun hanya seukuran kepalan tangan, itu masih memiliki kekuatan untuk merebut surga setelah disempurnakan menjadi jembatan emas ungu oleh para biksu suci dari generasi selanjutnya. Ia tidak menghususkan diri untuk menyerang, tetapi untuk membebaskan semua makhluk hidup dari penderitaan. Itu bisa memadatkan kekuatan iman dari para pengikut Buddha. Itu adalah harta karun kuno yang langka. Pasukan dari berbagai ras dari berbagai kubu berdatangan satu demi satu, menutupi langit dan bumi saat mereka menaiki jembatan emas ungu. Mereka memberikan penghormatan ke arah makam agung sambil melewati gerbang batu. Pemandangan seperti ini agak menakutkan. Pasukan besar itu tidak ada habisnya, dan mereka semua memasuki makam. Kabut kuning berputar-putar, seolah-olah banyak tentara surgawi yang sedang membantai menuju 9 neraka. Kali ini, selain umat manusia, ada banyak ahli dari ras lain yang datang juga. Jumlah mereka tidak terbatas, tapi jembatan emas ungu menampung dan mendukung semua orang. Sambil melindungi diri kita sendiri, kita tidak bisa membiarkan sesuatu terjadi pada suku-suku yang bernyanyi. Kita harus melindungi mereka. Seorang pelindung Dao manusia berbicara. Tentu saja, Qiang. Manusia batu itu membuka mulutnya dan meludah. Penguasa hijau dan berkilau itu terbang ke langit, menuangkan energi yang kacau. Ada lebih banyak lagi air mata abadi, cahaya ilahi yang penuh keberuntungan dan keberuntungan, mengelilingi tempat ini. Bahkan jika ada keluhan, mereka harus mengesampingkannya untuk sementara. Tidak ada yang lebih penting daripada melihat Kaisar kuno yang agung. Bagi orang bijak agung, yang telah berkultivasi dengan keras selama ribuan tahun dan tidak bisa lagi maju, ini adalah takdir surgawi. Ini adalah area rahasia. Ada pepohonan dan hutan kuno di dalamnya, dan tidak ada kekurangan esensi, disertai dengan mata air kuning kematian. Semua orang masuk dan naik ke pantai. Di depan mereka, ada gunung-gunung tinggi yang membentang terus-menerus. Gelombang kabut putih abadi bertahan, membuat orang merasa seolah-olah mereka berada dalam mimpi. Apakah ini benar-benar sebuah makam yang besar? Mengapa sepertinya mereka telah memasuki wilayah surgawi? Ini terlalu mengejutkan. Ada tanda tersembunyi dari sang jalan. Jika kita bisa memahaminya, mungkin kita bisa menerobosnya. Ada seorang sage agung duduk bersila di tempat itu, menghadap ke gunung-gunung surgawi yang tak terhitung jumlahnya. Wajahnya penuh dengan kesungguhan saat dia memahami jalan di sini. Orang-orang bergerak maju dengan hati-hati, menjauh dari mata air kuning dan menuju ke pegunungan surgawi. Kabut masih bertahan, penuh dengan suasana yang sakral dan penuh keberuntungan. Di depan mereka terdengar suara air.
Sebuah sungai suci berwarna perak mengalir, dan ada sebuah monumen raksasa di sebelah tepi sungai. Ada beberapa kata besar yang terukir dalam aksara ilahi purba, Gunung Dibing. Hati semua orang bergetar. Mereka tidak menyangka akan datang ke tempat di mana Kaisar kuno agung menguburkan senjata kekaisaran begitu cepat setelah mereka masuk. Pada saat ini, orang tidak bisa tenang. Hati mereka bergejolak. Ada harta karun di mana-mana. Jika tidak ada kecelakaan, mereka akan melihat kelahiran senjata kekaisaran. Apa itu? Seseorang tiba-tiba berteriak. Di hulu sungai Dewa Perak, ada makhluk besar yang berbaring di sana, menatap mereka dengan acuh tak acuh, dengan semacam keagungan tertinggi. Itu adalah kuda dengan karakteristik naga. Orang-orang terkejut dan terpana. Mereka tidak menyangka akan melihat makhluk hidup di sini. Itu adalah seekor kuda merah, dengan kepala naga, tubuh kuda, dan 4 anggota badan yang tebal dan kuat. Sekarang, tiba-tiba kuda itu melompat seperti gunung. Itu sangat besar, dan awan merah menari-nari di udara. Ye Fan terkejut. Dia melihat Long Ma yang telah berubah menjadi manusia. Tubuh asli mereka terlalu mirip, hampir identik. Ya dewa, apakah ini benar? Tunggangan eksklusif Kaisar kuno yang agung, itu benar-benar hidup sampai era ini. Bagaimana ini mungkin? Kaisar kuno agung telah meninggal dunia. Apakah tunggangannya masih hidup? Semua orang tertegun, melihat ke arah di mana naga merah itu menghilang. Mereka tercengang, seperti patung tanah liat.